Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan praktikum kita kali ini tentang uji lemak. Tujuannya di sini untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Di sini sudah saya siapkan bahan dan alat. Alatnya di sini saya menggunakan kertas kacang. Kertas kacang ukurannya sudah saya ukur dan sudah saya potong dengan ukuran 10 dikali 10 cm. Sendok makan korek. Ini multifungsi ya. Karena di sini saya pakai ini ada senternya. Nah, karena kalau menggunakan senter yang itu lumayan agak kesusahan, kita bisa cari yang mudah dan mudah dipegang juga ya kan. Nah, saya menggunakan sedotan minum biasa karena saya kesulitan mencari alat yang menggunakan pipet buat melakukan pengamatan atau melakukan praktikum. Saya menggunakan alat seadanya. Di sini ada lilin, ada minyak goreng kurang lebih 5 ml ya. Terus di sini ada santan kurang lebih 2 sendok makan ya. Di sini ada susu. Dan di sini ada air kurang lebih 5 ml atau sampai 10 ml lah. Nah, di sini bahannya nanti yang kita akan melakukan uji lemak nanti kita menggunakan juga bahan ini. Di sini ada pepaya. Saya menggunakan pepaya mentah karena saya kesulitan mencari pepaya yang sudah matang. Di sini ada wortel, ada seledri, ada singkong yang sudah kering ya. Singkongnya udah kering tuh. Yang kering ya. Oke. Ada margarin. Dan ini ada kemiri. Ada jagung kering juga ya. Nah, inilah alat dan bahannya. Berikutnya kita akan memberi nama pada setiap lembar daun ini dengan nama. Nah, di sini kertas sampul atau kertas kacang orang coklatnya sudah saya beri masing-masing namanya ya. Yang ini minyak dan ini kertas air. Kita akan melakukan pengamatan air dan minyak dulu ya. Kita akan letakkan minyak goreng ini 1 sampai berapa tetes ke kertas yang berlabel minyak. Air juga nanti kita akan letakkan di kertas yang ada label air. Kita menggunakan 2 pipot. Nih, sedotan minum biasa ya saya gunakan karena saya kesulitan mendapatkan pipot yang memang khusus buat untuk melakukan praktikum atau penelitian. Oke, kita ambil minyak dulu ya. Kita teteskan minyak 1 sampai 2 tetes. Kemudian kita teteskan juga air ke kertas coklat ini ya. 2 sampai 3 tetes ya. Oke, kita diamkan selama kurang lebih 10 menit ya. Nanti kita akan melihat apakah pada kertas yang kita tetesi air meninggalkan noda dan apakah minyak yang kita teteskan di kertas ini meninggalkan noda. Nanti kita akan tahu kandungan lemaknya ketika kertasnya nanti meninggalkan noda atau bekas, maka itu berarti dia mengandung lemak ya. Oke, sementara itu kita akan melakukan pencobaan pada bahan yang ini. Kita akan menyusun semua bagian. Ya, baiklah, kita akan melanjutkan praktikum kita. Kita akan menguji untuk yang kemiri ya. Di sini kita ambil kemiri sedikit saja. Kita usap atau kita gosokkan di sini sebanyak 10 kali ya. Untuk nanti kita akan melihat apakah ada lemak yang terkandung dalam kemiri atau tidak. Kita mulai ya. Kita gosok ya, jangan sampai kertasnya rusak ya.
susun di sini. Kita tambahkan di sini. Kemudian margarin. Nah, untuk margarin kita menggunakan lilin untuk mencairkan margarin terlebih dahulu dan menggunakan sendok koreknya. Saya menggunakan korek ini ya. Kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu untuk mengeluarkan margarinnya, kemudian kita teteskan di sini. Kita panaskan ya terlebih dahulu. Tunggu sampai meleleh semua, nanti kita teteskan. Oke. Cukup, kita matikan. Dan kita teteskan di sini 1-2 tetes ya. Cukup. Kita susun kembali. Kemudian kita letakkan pada saladri. Kita letakkan dulu ini. Saladri kita ambil bagian daunnya saja ya. Kita usap-usap sebanyak mungkin, sebanyak 10 kali ya, untuk kita tahu apakah terkandung lemak pada dalam saladri atau tidak. Sampai, oke. Jangan sampai kertasnya rusak ya. Sudah cukup. Kita susun kembali. Kemudian kita lakukan pada wortel. Lakukan seperti tadi. Kita gosok-gosok. Kita usapkan permukaan ini untuk melihat apakah terdapat lemak atau tidak pada bahan wortel atau sayuran wortel ini. Pelan-pelan saja karena struktur pada wortel ini cukup keras ya. Nanti takutnya kalau terlalu keras menggosokkannya kertasnya rusak. Sudah cukup. Kita lihat sudah. Kita lanjutkan pada jagung. Ada biji jagung yang kering ya, tapi jangan terlalu kering beneran. Yang kering, biji jagung kering, kita usap-usap di atasnya sampai 10 kali ya, untuk kita tahu apakah ada lemak pada jagung atau tidak. Sudah cukup. Oke, kita kembali, kita lakukan singkong. Oke, kita ambil singkong kering ya, tuh kering. Oke, kita usap-usap, kita masak pada kertas berulang kali sampai 10 kali ya kurang lebih. Ini sudah cukup. Tuh ada ya, bercak-bercak putih kayak gitu. Kita letakkan lagi. Sekarang kita lanjutkan pada tas untuk kacang tanah. Oke, kacang tanah ambil satu aja ya. Tuh yang kering ya, kita potong kecil gini agar bisa digosoknya lebih mudah. Oke, kita usap berulang kali sebanyak 10 kali. Sudah cukup. Kacang tanah kita susun kembali. Kita lanjutkan pada pepaya. Oke.
dulu berapa ya, kita usahakan 1 sampai 10 ya. Oke. Nanti kita bisa lihat apakah kita perlu. Cukup ya. Ini untuk pepaya. Ayo kita lanjutkan. Kemudian santan. Kita pakai menggunakan kita lagi. Ini yang santan ya. Tuh. Santan. Kita teteskan 1 sampai udah tetes ya. Kita kayak atas ini. Sudah cukup. Dan kalau mau tambah juga boleh sih. Oke. Ini bisa lagi. Kemudian pada susu. Susunya lumayan banyak ya. Ini susu ya. Kita teteskan 1 sampai 4 tetes ya. Dari kertas warna coklat. Cukup ya. Setelah semua kertas kita usap dan ada beberapa kita teteskan, kita tunggu kurang lebih selama 10 menit untuk agar cairan yang kita tetes atau yang kita usapkan tadi mengering, dan nanti kan kita lihat mana kertas yang meninggalkan noda dan mana yang tidak dengan menggunakan senter ya. Kita tunggu selama 10 menit. Baiklah, sudah kita diamkan selama 10 menit. Sekarang kita akan mengujinya, mengetesnya menggunakan senter ya. Nah, untuk pengetes ini kita akan lihat nanti yang meninggalkan noda pada kertas coklat, maka bahan makanan tersebut ialah yang mengandung lemak. Kita akan tes menggunakan senter ya. Kita akan menggunakan senter kecil saja ya. Kita lihat pada minyak dan air. Ini air yang sudah kita teteskan. Kita lihat apakah meninggalkan noda minyak atau tidak. Tidak ada ya. Tidak ada noda pada kertas ini. Terlihat berarti air itu tidak mengandung lemak. Kemudian pada minyak, tanpa kita gunakan senter, kita sudah dapat melihat ya. Di sini kertasnya bening. Tangan saya kelihatan dari sini. Dan ketika kita menggunakan senter, maka nada tersebut akan tembus pandang. Tidak ada penghalang. Tuh. Ini berarti minyak itu sangat banyak yang mengandung lemak. Kemudian kita akan pada kemiri. Sama, sudah meninggalkan noda ya. Di sini kita lihat dan kita gunakan senter. Tembus pandang. Itu artinya bahwa dalam kemiri ini juga mengandung lemak. Tembus pandang ya. Kemudian pada margarin. Sama, pada margarin juga meninggalkan noda minyak. Tuh. Kita gunakan senter lagi. Tembus pandang ya. Tuh. Meninggalkan noda minyak. Tangan saya pun kelihatan ya. Kemudian pada saladri. Saladri dia meninggalkan noda hijau tapi bukan berminyak. Kita gunakan senter. Tidak sama sekali ya meninggalkan noda, kecuali noda hijau karena daun ya. Tidak bening dan tidak berminyak. Itu artinya pada saladri tidak mengandung lemak.
Kemudian ada kacang tanah, kita lihat bening. Tangan saya pun, jari-jari tangan saya pun kelihatan dari sini ya, sudah kelihatan bahwa kacang tanah ini mengandung lemak dan meninggalkan noda minyak. Disenterin pun tembus pandang. Tuh, itu lemak yang tersisa, yang terkandung dalam kacang tanah. Oke. Sekarang pada pepaya, tidak ada nada sama sekali ya. Kita gunakan senter. Pada pepaya tidak meninggalkan noda minyak sedikit pun, tidak ada. Itu artinya pada pepaya ini tidak mengandung lemak ya. Sekarang pada singkong. Singkong meninggalkan bukan noda, namun seperti serbuk seperti itu. Nah, sudah habis. Tidak meninggalkan noda minyak, bersih. Kita gunakan senter. Tidak ada. Tidak meninggalkan noda sedikit pun. Ini artinya pada singkong tidak mengandung lemak ya. Kemudian kertas wortel, tidak meninggalkan noda, hanya saja ada warna agak orenan. Kita gunakan senter. Tidak ada noda sama sekali, tidak meninggalkan noda sama sekali ataupun minyak. Itu artinya pada wortel, sayuran wortel ini tidak mengandung lemak. Sekarang kita beralih ke jagung. Jagung tidak meninggalkan noda ya ataupun minyak. Kita gunakan senter. Tidak ada. Tidak ada noda ataupun minyak. Itu artinya pada jagung tidak mengandung lemak ya. Dan untuk santan dan susu, ini kertas santan, kita lihat meninggalkan noda ya, noda minyak. Kita gunakan senter. Tembus pandang, tembus pandang, dan kelihatan tuh meninggalkan noda dan minyak. Itu artinya pada santan itu mengandung lemak ya. Kemudian pada susu, kita lihat sudah kelihatan ya. Kita gunakan senter. Tembus pandang ya, dan kelihatan nodanya meninggalkan. Itu artinya pada susu juga mengandung lemak. Baiklah, kalau tadi kita menggunakan senter, sekarang kita menggunakan cahaya matahari. Kelihatan ya, pada susu itu meninggalkan noda dan lemak. Pada jagung tidak ya, tidak ada noda. Pada wortel tidak meninggalkan noda. Pada singkong tidak meninggalkan noda, bersih ya kertasnya, tidak ada noda sama sekali ataupun minyak. Kemudian untuk pepaya sama, tidak meninggalkan noda, kertasnya bersih. Kacang tanah kelihatan ya, dari sini sudah kita lihatan dia meninggalkan noda berupa minyak, dan sudah kelihatan pada kertas bahwa kacang tanah ini mengandung